Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullahi ala taha Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassal bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wa nikmah. Ilahi salim salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hamin wa min ghumma bi alil badri ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Wahai engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, yang senantiasa masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingganya kita masih berada di muka bumi ini untuk senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam terang benderang ini, yakni minaz zulumati ilan nur. Wahai engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin khutbah Idul Fitri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menaiki anak yang pertama, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang amin. Lalu selanjutnya naik ke tangga yang kedua, Rasulullah pun bilang amin. Dan kemudian naik ke anak tangga yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bilang amin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai khutbah, Rasulullah turun. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, tadi aku mendengar ketika engkau menaiki anak tangga yang pertama, kedua, sampai yang ketiga, engkau bilang amin. Emang ada apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku, tadi ketika aku ingin naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga, ada malaikat Jibril yang berbicara kepadaku. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, aku ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong agar engkau yang mengaminkan. Apa kataku? Baik malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang diaminkan, yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, ya Allah, jangan kau terima ibadahnya, sholatnya seseorang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Lalu dijawab sama Nabi, amin. Ketika kita berbicara tentang orang tua, Masya Allah, Tabarakallah,
perjuangan orang tua luar biasa. Bahkan Nabi bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di telapak kaki ibu. Ketahuilah bahwasanya orang tua kita, apalagi ibu, jasanya luar biasa. Dari beliau mengandung ketika usia 1, 2, 3 sampai 9 bulan. Bahkan yang selanjutnya itu melahirkan. Yang pilihannya hanya 2, yaitu hidup ataukah mati. Apakah kita tega untuk membantah, bahkan durhaka kepada orang tua kita? Bahkan ada sebuah syair yang mengatakan, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Masya Allah, 3 tingkat dibanding ayah. Betapa besar perjuangan orang tua kita, apalagi ibu. Pun sebaliknya, ayah pun juga sama. Besar perjuangan beliau yang mencari nafkah. Dari pagi ketemu pagi, bahkan dari pagi ketemu malam. Berangkat gelap, pulang gelap. Untuk apa? Mencari nafkah untuk keluarganya. Ketika anaknya yang malam susah tidur, ayahnya punya akal. Bahkan ayahnya sampai bela-belain keluar. Sampai ayahnya mengeluarkan, apa kata ibunya? Tidurnya di luar ada guguk. Padahal ayahnya yang diguguk-gugukin. Sampai perjuangan orang tua seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karena itu, yuk kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, anak-anak yang soleh dan soleha, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Mumpung orang tua kita masih ada, berbaktilah sama mereka sebelum Allah menjemput ajalnya. Lalu yang kedua, ketika Rasulullah ingin khutbah naik ke anak tangga yang kedua, apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Ya Allah, jangan kau terima sholatnya, ibadahnya, puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Memang sekarang banyak orang-orang, di antaranya seorang istri yang tidak bertanggung jawab, bahkan galak terhadap suaminya. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, yuk seorang istri berbaktilah kepada seorang suami. Sebab ketika seorang suami mengucapkan ijab dan kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya, itu pada dasarnya seorang suami menanggung penuh dosa-dosa dari seorang istri. Lalu yang ketiga, ketika Nabi Muhammad SAW naik ke anak tangga yang ketiga, apa yang didoakan oleh malaikat Jibril? Ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, zakatnya seorang muslim yang bertengkar, bahkan berkelahi, yang bermusuhan. Nabi melarang saudara untuk saling mencaci, memaki, bahkan bermusuhan. Bahkan Nabi SAW bersabda, tidak halal darah seseorang, tidak halal ibadah seseorang, dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya seseorang yang bermusuhan lebih dari 3 hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasaffahani ila gufiru lahuma qabla ayyaftariqa." Kata Nabi besar kita Muhammad SAW, apabila ada 2 orang yang bertemu, seorang muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan, lalu apakah Nabi dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sebelum ia berpisah. Subhanallah. Oleh karena itu, mungkin kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam lalu diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.